Waktu itu sore maghrib sholat bareng. Di situ aku nangis. Aku ingat banget aku nangis. Ternyata seperti ini gitu. Ternyata seperti ini dan saya semakin semangat di titik itu. Saya semakin percaya kalau saya bisa. Terus pulang ke Jakarta. Saya ketemu sama teman saya yang modal bareng itu mobil clothing. Saya bilang saya mau pulang ke Jogja, saya mau bikin kaos ini biar cepat jadi, biar kita bisa jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pratama Wijaya. Saya di sini memiliki usaha di bidang konveksi biasanya dalam pembuatan seragam kantor, baju catering, terus baju-baju yang dijual lagi di mall, seragam-seragam sekolah seperti itu. Saya usaha di sini sudah sejak 2014 awal tahun lah kira-kira. Terus awalnya sih karena saya suka clothing gitu ya, suka baju-baju distro gitu. Dari zaman-zaman kuliah itu saya sangat suka sekali ke pameran-pameran distro. Terus saya memutuskan buat usaha di bidang clothing. Tapi sebelumnya saya mulai usaha di 2014, saya sempat kerja dulu di Jakarta 1 tahun. Di Jakarta itu saya kerja sebagai digital advertising. Jadi sebuah kantor yang memegang klien di bagian pemasaran internet. Di sana saya mengelola sosial media, website, YouTube dulu belum ya, cuma Facebook gitu, cuma Facebook, Twitter, sama website. Saya di sana kurang lebih 1 tahun, nggak genap 1 tahun sih, paling 9 bulan apa 10 bulan. Saya resign karena saya merasa kurang bisa berkembang. Saya di sana kurang bisa berkembang. Saya kalah sama orang-orang yang benar-benar emang suka di situ. Karena saya jalan ini kurang happy. Akhirnya saya memutuskan resign. Saya resign itu waktu itu ada keputusan emang pengen kembali ke dunia sablon. Karena sewaktu kuliah saya kursus sablon. Sambil kuliah saya kursus sablon. Tapi saya rencana itu setelah lulus saya mau kerja di Jakarta, alat sablon saya mau dijual. Seperti itu. Nah, alat sablon saya mau dijual, ternyata ada teman saya yang tahu, yang dengar, ini yang sekarang ikut kerja saya di sini. Dia bilang daripada alat sablonmu dijual, mending buka usaha bareng saya aja. Nah, semenjak itu saya nggak jual alat sablon, saya titipkan ke teman saya. Saya kerja di Jakarta. Di Jakarta saya kerja nggak lama, pulang ke Jogja lagi, yaitu membangun usaha sablon itu rencananya. Tapi kalau dilihat sekarang sih kelihatannya enak gitu. Padahal dulu saya merintis inilah, maksudnya jatuh bangunnya ini banget, kerasa banget. Tapi karena saya enjoy, alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Fase terendah saya itu waktu saya resign kerjaan sebenarnya. Waktu orang tua saya udah menaruhkan harapan besar buat saya untuk bisa sukses gitu kerja di Jakarta. Mungkin image-nya dari desa, dari kampung saya
udah kerja di tower sebagai anak kantoran pakai jas itu udah kelihatan enak, padahal kalau merintis usaha ya juga nggak seperti itu juga, apalagi gaya hidup di sana. Saya begitu resign itu saya 3 bulan di Jakarta nganggur, cuma makan tidur nonton TV, makan tidur nonton TV, sambil saya punya keinginan tuh pengen bikin clothing, pengen bikin merek brand, tapi kan nggak semudah itu. Jadi itu yang nggak jalan-jalan. Saya ketemu sama teman-teman curhat. Waktu itu saya sempat ngajak teman kos saya di Jogja, dia bekerja di Jakarta juga, untuk patungan bikin brand sendiri. Dulu waktu itu patungannya mungkin 5 juta gitu buat modal, dan itu pun gak jalan-jalan gitu. Terus saya coba suatu hari pasrah, mau gimana, terus saya ngubungi teman saya, teman kantor itu dia di bidang kontraktor ya. Satu kantor saya itu ada beberapa divisi gitu. Di sana saya ngubungi untuk curhat rencananya. Waktu saya pasrah itu saya kontak teman saya, dia jawab malah nawarin umroh. Gi, mau umroh nggak gitu? Umroh dari mana? Saya duit aja nggak ada gitu. Aku pengen ketemu dulu mas, pengen cerita-cerita. Nah, esokan harinya saya cerita sama temen bahwa aku udah berapa bulan ini nganggur, aku punya kepengenan untuk bikin clothing, aku punya basic sablon, aku punya alat sablon, bagusnya seperti apa. Saya merasa di hari itu nasib saya dibalik gitu. Waktu esoknya kita janjian di Pondok Indah, motor saya tak parkir di McD Pondok Indah, kita jalan-jalan ke proyek-proyeknya sambil cerita-cerita seperti itu. Tanpa, mungkin udah rencananya Tuhan ya, ternyata temanku itu punya teman dekat di Bandung, dia punya pabrik garment besar. Dia di sana itu bikin beberapa brand yang lumayan terkenal yang ada di mall-mall gitu. Dan besoknya dia mau ke Bandung. Jadi di hari itu saya dibikin jalan yang membalik nasib saya waktu itu. Yang tadinya nganggur-nganggur, ternyata ketemu temanku, kita sharing. Besoknya saya diajak ke Bandung untuk ketemu temannya yang di garment itu. Nah, akhirnya singkat cerita besoknya kita ke Bandung bareng. Saya ketemu sama teman saya yang di Bandung itu untuk apa ya, menceritakan keinginan saya gitu, dan mungkin dia bisa bantu apa. Dari sana teman saya itu aneh sih sebenarnya. Teman saya yang di Bandung itu dia nggak kenal, tapi dia orangnya sifatnya pengen bantu, sama siapa aja tuh dia pengen nolong. Dan kalau ngobrol sama dia itu 70% itu ngomongin masalah agama dulu, 30%-nya baru kita ngomong masalah apa kerjaan. Jadi aku ditanya sholatnya gimana, sedekahnya gimana, dan lain-lain seperti itu. Di situ waktu itu sore maghrib sholat bareng, di situ aku nangis. Aku ingat banget aku nangis. Ternyata seperti ini gitu, ternyata seperti ini. Dan saya semakin semangat di titik itu, saya semakin percaya kalau saya bisa. Terus pulang ke Jakarta, saya ketemu sama teman saya yang modal bareng itu mau bikin clothing. Saya bilang saya mau pulang ke Jogja, saya mau bikin kaos ini biar cepat jadi, biar kita bisa jual. Akhirnya saya pulang ke Jogja, saya merintis usaha ini, dan brandnya itu nggak jalan, tapi malah sablonannya yang jalan. Dari sablonan itu ada orderan terus. Nah, alhamdulillah dari dulu dibantu 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai sekarang ada sekitar 20 orang lah yang kerja bareng saya. Saya sih sebenarnya meyakini apa yang saya inginkan, asalkan saya utarakan terus menerus ke teman, ke keluarga, itu bakal terwujud gitu. Mungkin energi itu yang bikin kita semakin dekat dengan apa yang kita pikirkan. Pesan saya ke teman-teman ya, inilah intinya, kita hidup itu harus punya tujuan. Tujuannya apa, kejar di situ. Dan
dan sungguh-sungguhlah di sana. Ya itu, ceritakanlah keinginan kalian itu ke teman-teman, ke keluarga. Entah mereka walaupun itu terlihat mustahil, saya percaya itu bakal mempercepat kita untuk sampai ke sana gitu. Jadi semoga kalian semua bisa menjadi apa yang kalian inginkan.